Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ordes Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang rasanya hari ini saya bisa menyapa kalian semua untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, ataupun kita ngobrol santai, kita sharing-sharing. Semoga saja dari obrolan kita kali ini ada manfaat yang bisa diambil serta bisa menambah wawasan kita sebagai peternak kecil. Di sore hari ini saya ingin angkat satu topik mengenai syarat yang harus dimiliki atau persyaratan utama yang harus dikuasai oleh seorang peternak domba. Sama halnya dengan melamar sebuah pekerjaan di dalam membangun sebuah peternakan, baik itu peternakan domba, kambing ataupun peternakan yang lain, kita juga harus memiliki persyaratan dan keahlian yang harus kita penuhi. Semakin banyak persyaratan dan keahlian yang kita penuhi, maka itu akan semakin mempermudah kita untuk mencapai kesuksesan di dalam peternakan kita. Persyaratan apa dan keahlian apa aja yang mesti kita miliki sebagai peternak domba ataupun kambing? Sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Jadi semua yang ada di sini adalah mutlak dari persepsi dan pendapat saya. Kalau kalian nggak sependapat atau mungkin kalian juga mau ikut berbagi, bisa ditulis di kolom komentar seperti biasa. Sebagai peternak domba ataupun kambing, mestinya kita harus punya wawasan dan pengetahuan, ya walaupun sedikit-sedikit tapi harus komplit. Contohnya kita harus tahu dari kandungan gizi yang terkandung di dalam rerumputan yang kita berikan pada domba-domba dan kambing-kambing kita. Selain itu kita juga harus bisa menjadi petugas medis hewan, karena kita akan menangani kesehatan dan nyawa dari domba-domba kita ataupun kambing-kambing kita. Jangan sampai ternak kita sakit tapi kita tidak bisa menanganinya. Yang paling umum dan sering terjadi pada domba dan kambing adalah penyakit diare. Untuk diare sendiri ada 3 faktor penyebab. Yang pertama dari pakan, yang kedua dari bakteri, yang ketiga dari infeksi cacing. Terkadang dari infeksi cacing juga bisa mengakibatkan diare, dan dari ketiga penyebab diare tersebut juga memiliki obat dan gejala yang berbeda-beda. Semisal untuk diare yang diakibatkan oleh bakteri, biasanya tandanya si domba akan ngedrop, suhu badannya akan panas, dia nggak mau makan, terus kohenya juga akan wow banget kohenya. Dan untuk obatnya biasanya kita beri dengan antibiotik serta injeksi untuk vitamin. Kalau diare yang diakibatkan oleh pakan, biasanya tandanya adalah si domba nafsu makannya masih bagus, terus kohenya mencret, tapi nggak bau. Ya bau sih bau, tapi baunya bau normal gitu, nggak bau anyir ya. Untuk obatnya sendiri saya biasa menggunakan obat anti diare yang dikhususkan untuk hewan. Saya tidak menyarankan untuk menggunakan obat diare untuk manusia seperti diapet ataupun dumek, karena memang lambung manusia berbeda dengan lambung domba ataupun kambing. Kalau di manusia itu lambung, di domba dan kambing itu rumen. Sedangkan untuk diare yang diakibatkan oleh infeksi cacing biasanya memiliki tanda, yaitu badannya nggak panas, nafsu makan juga normal-normal saja, terkadang malah cenderung lebih rakus makannya, cuman badannya nggak mau gemuk serta bulu kusam. Terus kohenya mencret disertai dengan bau anyir, baunya khas gitu, anyir-anyir gitu. Biasanya kalau dikasih obat anti diare, semisal nih pagi-pagi dikasihin obat anti diare, beberapa jam kemudian dia sembuh, tapi nanti sore juga mencret lagi karena memang dia infeksinya infeksi cacing. Dan biasa saya menggunakan obat cacing, tapi obat cacingnya juga bukan obat cacing yang dipakai buat manusia. Banyak kok beredar di toko-toko online. Oh iya, barangkali ada yang mau bantu saya untuk like, komen, subscribe, serta share-nya. Selain itu kita juga harus bisa untuk menjadi seorang petani kebun, karena kita nggak cuma ngerawat kesehatan dari domba-domba kita, kita juga harus ngerawat bang pakan kita. Jangan sampai bang pakan kita nggak terurus, nantinya kita sendiri yang akan repot karena kita harus nyari rumput ke sana ke sini, atau yang paling parah mungkin kita harus beli. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk topik obrolan kita di sore hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai ketemu di next video and bye bye.